Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manipulasi Langsung dan Lingkungan Maya. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, M. Restu Pratama sebagai Ketua Kelompok 6. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, akan saya mulai. Manipulasi langsung. Manipulasi langsung adalah penyajian langsung aktivitas kepada pengguna atau user. Sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Penerapannya yaitu kontrol proses. Kontrol proses di dalam berbagai industri, misalnya pada pembangkitan dan penyaluran listrik dan industri makanan berskala besar. Biasanya memanfaatkan tampilan visual yang berupa panel-panel kontrol yang dihubungkan ke suatu sistem pengontrol berbasis komputer. Dalam perkembangannya, panel-panel kontrol yang semula menempel pada dinding tembok, sehingga memerlukan ruangan yang cukup besar, kemudian diubah menjadi semacam tampilan yang dapat digambarkan pada layar komputer, sehingga operator akan lebih nyaman. Selanjutnya, editor teks. Konsep WYSIWYG, what you see is what you get, merupakan fenomena pengelola kata modern yang banyak sekali memberikan kemudahan pada pengguna. Pengguna akan mendapatkan hasil cetakan seperti apa yang muncul pada layar tampilan. Sehingga ketika pengguna melakukan manipulasi atas suatu teks pada layar, maka sebenarnya ia juga melakukan manipulasi atas hasil cetakan yang ia harapkan. Penjelasan lanjutan akan dijelaskan oleh Muhammad Zikri. Kepada Muhammad Zikri, dipersilakan. Simulator. Simulator merupakan sistem miniatur yang mencoba menirukan kerja suatu sistem yang berskala sangat besar atau sangat kecil jika dilihat dari kacamata orang awam. Contohnya, misalnya pada simulator penerbangan. Di dalam simulator penerbangan, seorang calon pilot seolah-olah sedang berada di dalam sebuah pesawat yang menjadi tanggung jawab secara penuh. Kesalahan yang sangat kecil pun akan sangat dirasakan oleh calon pilot yang ada di dalam sebuah simulator itu. Meski dengan tampilan yang tidak selengkap papan pada pesawat, seorang dapat mempelajari hal-hal yang sangat mendasar agar ia dapat menerbangkan suatu pesawat terbang. Kontrol lalu lintas penerbangan. Sistem radar berpegang pada adanya kemampuan untuk mengenal pada bentuk-bentuk tertentu seperti yang dapat dikerjakan oleh manusia. Dalam hal ini, dunia 3 dimensi tempat sebuah pesawat sedang menjelajahi dunia ini akan diterjemahkan ke dalam layar 2 dimensi yang ada di hadapan seorang operator. Lewat tampilan 2 dimensi yang merefleksikan dunia 3 dimensi itulah seorang operator dapat mengontrol lalu lintas penerbangan. Perancangan bentuk atau model computer aided design. Saat sekarang kita dapat melihat berbagai program aplikasi untuk perancangan suatu sistem. Contoh yang paling populer barangkali adalah sebuah program yang bernama dengan AutoCAD. Dengan program ini, kita dapat merancang suatu model pesawat terbang, baik dengan tampilan yang disebut dengan wireframe model maupun berupa tampilan seperti sebuah pesawat yang sesungguhnya dengan memanfaatkan fasilitas rendering yang dimilikinya. Program ini juga sering dimanfaatkan untuk melakukan pemetaan berbasis komputer, computer based mapping. Selanjutnya, Afifah. Kepada Afifah dipersilakan. Keuntungan dari manipulasi langsung. Pertama, kompatibilitas kendali dan tampilan. Kedua, lebih sedikit sinteks karena itu tingkat kesalahan berkurang. Ketiga, lebih banyak pencegahan kesalahan. Keempat, lebih cepat dipelajari dan lebih mudah diingat. Kelima, mendorong penjelajahan. Kekurangan dari manipulasi langsung. 1. Memakan lebih banyak sumber daya sistem. 2. Beberapa aksi menyusahkan. 3. Teknik makro sering lemah. 4. Sulit dicatat dan ditelusuri. 5. Sulit digunakan oleh pemakai yang penglihatannya terganggu. Contoh-contoh dari manipulasi langsung. Yang pertama, command line vs display editor vs word processor. Yang kedua, spreadsheet,
Ketiga, Spatial Data Management. Keempat, Video Games. Kelima, Computer Aided Design atau CAD. Yang keenam, Official Automation. Pembaca selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nimas Aisyah. Terima kasih. Masalah-masalah dengan manipulasi langsung. 1. Representasi visual atau visual dapat terlalu menyebar. 2. Pemakai harus mempelajari arti komponen-komponen representasi visual. 3. Representasi visual dapat menyesatkan. Dan yang keempat, mengetik perintah di keyboard bisa lebih cepat. Sifat-sifat sistem manipulasi langsung yang menguntungkan. 1. Pemula dapat belajar dengan cepat. 2. Ahli dapat bekerja dengan cepat. 3. Pemakai intermediate dapat mempertahankan konsep operasional. Yang keempat, pesan kesalahan jarang dibutuhkan. Kelima, pemakai langsung melihat jika aksi malah memperjauh tujuan mereka. 6. Lebih sedikit ketegangan. Dan yang ketujuh, pemakai lebih percaya diri dan menguasai sistem. Manipulasi langsung remote. Piranti dapat diapresiasikan dari jarak jauh jika antar muka pemakai yang memadai dapat dibangun. Contohnya telemedis, yaitu perawat medis melalui saluran komunikasi. Arsitektur lingkungan manipulasi langsung remote mempunyai beberapa faktor komplikasi, yaitu penundaan waktu, penundaan transmisi, penundaan operasi, umpan balik yang tidak lengkap, umpan balik dari berbagai sumber, dan interferensi yang tidak diantisipasi. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Lulu. Terima kasih. Lingkungan maya, virtual reality, atau kenyataan maya adalah lingkungan buatan yang diciptakan dengan hardware dan software dan dipresentasikan kepada pemakai dengan cara sedemikian sehingga lingkungan tersebut tampil dan terasa seperti lingkungan asli. Augmented reality adalah dunia nyata dengan lapisan tambahan informasi. Situational awareness adalah informasi tentang dunia nyata di sekitar pemakai dengan mendeteksi pergerakan dan lokasi. Lingkungan maya yang berhasil tergantung dari integrasi berbagai teknologi. 1. Visual display. Biasanya ditempatkan di kepala sebagai head-mounted display. 2. Head position sensing. 3. Hand position sensing. 4. Force feedback. 5. Sound input dan output. 6. Sensasi lainnya seperti getaran, suhu, dan bau. Yang terakhir, kooperatif dan kompetitif VR. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.